Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohilafan Ramadhani dengan NIM 2406051100129. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah, manfaat, dan juga perkembangan World Wide Web. Kemarin kan presentasinya lebih membahas World Wide Web secara luas lah. Sekarang saya pribadi akan menjelaskan sejarah, manfaat, dan perkembangan lebih detail, sedikit lebih detail lagi. Lanjut saja, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu World Wide Web. WWW adalah sistem informasi global yang berisi berbagai halaman web yang saling terhubung melalui hyperlink. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai situs di seluruh dunia melalui internet. Jadi adanya World Wide Web ini sangat terasa lah manfaatnya gitu. Terus apa sih perbedaan WWW dengan internet? Internet itu adalah jaringan fisik global yang menghubungkan perangkat komputer. Sementara itu, WWW adalah bagian dari internet yang menghubungkan informasi melalui situs web dan browser. Jadi, internet itu adalah bisa dikatakan wadah dari WWW itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu sejarah WWW. Di tahun 1989, WWW ditemukan. Di tahun 1991, barulah diluncurkan ke publik atau dipublish. Terus di tahun 1993 itu merupakan masa perkembangan awal dari WWW. Yang terakhir yakni penyebaran global. Lebih rincinya lagi, penemuan WWW yakni di tahun 1989. Pada tahun itu, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris yang bekerja di CERN, mengusulkan ide untuk menghubungkan berbagai dokumen ilmiah menggunakan sistem berbasis hypertext. Ide ini bertujuan untuk memudahkan para ilmuwan berbagi informasi. Jadi awal dari penemuan WWW itu digunakan untuk memudahkan para ilmuwan berbagi informasi. Terus yang kedua, Tim Berners-Lee itu mengembangkan proposal yang dikenal dengan nama WWW yang menjadi dasar dari penciptaan WWW ini tersendiri. Terus yang kedua yakni peluncuran Public World Wide Web di tahun 1991. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee meluncurkan WWW untuk pertama kalinya kepada publik. Web pertama berupa sebuah situs sederhana yang memberikan informasi tentang teknologi baru yang sedang dikembangkan. Nah, itu WWW pertama kali yang diluncurkan itu. Informasi tentang teknologi baru yang sedang dikembangkan. Terus yang kedua, sistem web pertama ini juga membeberkan panduan cara mengakses dan membuat website yang memungkinkan pengguna pertama kali memahami bagaimana cara menggunakannya. Itu peluncuran Public World Wide Web di tahun 1991. Terus yang selanjutnya perkembangan awal yakni browser Mosaic di tahun 1993. Pada tahun 1993, browser Mosaic diluncurkan yang memungkinkan pengguna untuk melihat gambar bersama dengan teks di halaman web. Ini merupakan terobosan besar dibandingkan dengan browser sebelumnya yang hanya dapat menampilkan teks. Jadi di tahun 1993, anggaplah WWW ini mengalami perkembangan yang signifikan. Terus Mosaic membuka jalan bagi banyak orang untuk mengakses internet dan mulai membangun website mereka sendiri. Dengan adanya Mosaic, WWW mulai berkembang pesat di seluruh dunia. Sudah jelas. Terus yang selanjutnya penyebaran global World Wide Web. Pada tahun 1990-an, WWW mulai digunakan secara luas di luar lingkungan akademik, terutama setelah browser seperti Mosaic diliris dan diikuti oleh Netscape Navigator. WWW menjadi platform utama untuk berbagai inovasi, termasuk e-commerce, berita online, dan jejaring sosial. Pada tahun 1996, lebih dari 40 juta pengguna internet aktif menggunakan WWW. Dan jumlah situs web meningkat dari ratusan menjadi puluhan ribu dalam waktu singkat. Yang selanjutnya ini perusahaan-perusahaan besar mulai membangun situs web mereka untuk menjangkau pasar global yang mendorong revolusi teknologi dan komunikasi.
Yang selanjutnya, nah itu adalah sedikit tentang sejarah dari www itu sendiri. Penemuannya itu di tahun 1989, yakni Tim Berners-Lee. Terus diluncurkan setelah itu, yakni di tahun 1991. Perkembangan awal, yakni berupa browser Mosaic di tahun 1993, dan penyebaran global atau dipublisnya World Wide Web ini di tahun 1990-an. Dan pada tahun ini juga www mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lebih dari 40 juta pengguna internet aktif menggunakan www. Nah, yang selanjutnya ini manfaat dari www itu sendiri. Yang pertama, dari segi komunikasi, konteks komunikasi. www memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real time dengan siapa saja di seluruh dunia melalui email, chat, dan platform medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Banyak sekarang, bahkan sekarang sudah berpuluh-puluh platform medsos yang membantu komunikasi kita dalam tanda kutip. Terus yang kedua, akses informasi. Dalam konteks akses informasi, www memberikan kita akses ke informasi tanpa batas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan berita, yang memungkinkan masyarakat untuk terus belajar dan berkembang. Saya kasih contoh di pendidikan. Jikalau orang tersebut paham sisi positif dari AI, maka pendidikan dia akan semakin berkualitas lah. Contohnya sekarang tokoh seperti halnya Elon Musk. Dia itu paham cara menggunakan AI, makanya dia seakan-akan bisa menguasai segala bidang. Yang ketiga, dalam konteks bisnis dan ekonomi. Nah, ini jelas banget ini. Yang ketiga, dalam konteks bisnis dan ekonomi, www membuka peluang bagi bisnis melalui e-commerce. Banyak perusahaan baik besar maupun kecil sekarang dapat menjual produk mereka secara global menggunakan platform seperti Amazon, eBay, dan toko online lainnya. Terus yang terakhir, yakni koneksivitas sosial. Platform sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok itu memungkinkan individu untuk berbagi ide, berbicara tentang topik-topik yang relevan, dan bahkan membentuk komunitas secara virtual. Ini manfaat dari www itu sendiri. Perkembangan teknologi www dari web 1.0. Web ini adalah versi pertama dari www yang bersifat statis, menggunakan hanya bisa membaca konten tanpa bisa berinteraksi. Monolog. Website hanya menampilkan informasi yang tidak berubah atau diperbarui secara berkala. Jadi statis lah sebenarnya. Terus yang web 2.0. Web ini hadir dengan kemampuan interaktif, memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dengan cara menulis blog, berkomentar, dan berbagi konten. Ini adalah perkembangan dari web 1 ke web 2.0. Web ini memperkenalkan media sosial, kolaborasi online, dan platform berbagi seperti YouTube. Ini contoh seperti dari web 2.0. Yang selanjutnya teknologi pendukung. Seperti halnya HTML, CSS, dan JavaScript adalah bahasa utama yang digunakan dalam pembuatan halaman web. Nah, pengguna teknologi ini memungkinkan situs web menjadi lebih dinamis dan mudah diakses. Jadi gak seperti web yang 1.0 yang hanya monolog saja atau bersifat statis. Tidak ada timbal balik dari si penonton. Seperti itu. Terus dampak www pada masyarakat. Yang pertama yakni pengaruh sosial. www telah mengubah cara kita berinteraksi. Dengan jejaring sosial, kita dapat berhubungan dengan teman, keluarga, dan kolega yang jauh, serta mengikuti tren global dengan cepat. Terus yang ke pendidikan, seperti yang saya jelaskan tadi, www ini manfaatnya, pasti ya positifnya. www menyediakan sumber daya pendidikan yang tak terbatas, mulai dari kursus online, tutorial, hingga platform seperti Khan Academy dan Coursera yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Masa depan www. Web 3.0 dikenal juga dengan istilah semantic web, menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, blockchain, dan realitas virtual untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan interaktif. Terus yang kedua, Internet of Things, IoT, yang akan menghubungkan lebih banyak perangkat sehari-hari seperti mobil, kulkas, dan lampu pintar ke internet, memperluas fungsionalitas www di berbagai aspek kehidupan kita. Terus yang ketiga yakni blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan web yang lebih aman dan terdesentralisasi.
gitu. Mengurangi ketergantungan pada platform besar seperti Google atau Facebook. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Ada sedikit pesan tertulis di sini. Dengan semua manfaatnya, WWW terus memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak dan beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Apa maksud bijak di sini? Karena setiap hal itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi maksud bijak di sini kita gunakan positifnya. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.